Bagaimana cara Amirul Mukminin menciptakan umat yang kuat? Semenjak bersyahadat di hadapan Rasulullah, Umar bin Khattab telah memulai kehidupan yang benar-benar baru. Tidak ada lagi Umar yang suka mengancam orang-orang di pasar Ukas Mekkah. Umar telah menjadi sosok yang menyelaraskan kehidupannya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Sikap Umar bin Khattab ini terus berlanjut hingga beliau ditunjuk oleh umat Islam sebagai Amirul Mukminin. Beliau tidak rela jika ada umat Islam yang berperilaku menyimpang dari syariat Allah. Perilaku yang bisa menyebabkan kerusakan tatanan masyarakat yang Islami. Inilah yang terus dilakukan oleh Umar bin Khattab hingga akhir hayatnya. Seperti julukan Al-Faruq yang diberikan Rasulullah kepadanya. Umar bin Khattab dengan cara yang bijaksana senantiasa menunjukkan orang yang berbuat salah kepada kebenaran. Pada suatu hari, Amirul Mukminin mendatangi tempat pemotongan hewan milik Zubair bin Awam. Pemotongan hewan itu merupakan satu-satunya di Madinah. Amirul Mukminin datang dengan membawa tongkatnya. Jika beliau melihat ada orang yang 2 hari berturut-turut, maka beliau akan memukul orang itu, sembari berkata, "Apakah sebegitu laparnya perutmu, sehingga engkau melupakan hak tetangga dan saudaramu?" Di lain kesempatan, Amirul Mukminin melihat seorang pengemis sedang meminta-minta. Namun, di punggung pengemis itu terdapat kantong kulit yang penuh dengan makanan. Amirul Mukminin pun mendatangi pengemis itu, mengambil makanan dari kantong kulit dan melemparkannya untuk unta sebagai sedekah. Setelah itu, Amirul Mukminin berkata kepada pengemis itu, "Sekarang mintalah apa yang nyata-nyata kamu butuhkan." Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab melarang umat Islam berjalan dengan penuh kesombongan. Suatu hari, Amirul Mukminin bertemu dengan seorang laki-laki yang berjalan penuh keangkuhan dan kesombongan. Amirul Mukminin segera menegurnya. "Tinggalkanlah cara berjalan seperti itu." Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak bisa meninggalkannya." Amirul Mukminin pun memukul laki-laki itu. Tetapi, laki-laki masih terus berjalan dengan angkuhnya, dan Amirul Mukminin kembali memukulnya. Setelah itu, barulah laki-laki itu meninggalkan cara berjalan yang penuh keangkuhan itu. Amirul Mukminin kemudian berkata, "Jika dalam hal ini aku tidak boleh memaksa, lantas dalam hal apa lagi aku dibolehkan memaksa?" Beberapa hari kemudian, laki-laki itu mendatangi Amirul Mukminin dan berkata, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu, wahai Amirul Mukminin." Sikap tegas Amirul Mukminin juga ditujukan kepada mereka yang memamerkan ibadahnya. Amirul Mukminin pernah melihat seseorang yang melakukan hal tersebut dan beliau langsung memukul dengan tongkatnya. Kepada orang tersebut, Amirul Mukminin berkata, "Janganlah engkau menghancurkan agama ini. Semoga Allah membinasakanmu." Diriwayatkan oleh Syifa binti Abdullah, beliau pernah melihat ada sekelompok pemuda yang berjalan dengan lemah gemulai. Cara bicara pemuda itu juga sangat halus. Syifa pun bertanya kepada orang-orang, "Siapakah mereka?" Orang yang berada di dekat Syifa menjawab, "Mereka adalah para pemuda ahli ibadah." Mendengar jawaban itu, Syifa berkata, "Sungguh demi Allah, Umar bin Khattab jika berbicara, suaranya lantang hingga bisa didengar. Jika berjalan, cepat. Jika memukul, maka pukulannya menyakitkan. Demi Allah, sebenar-benarnya ahli ibadah adalah Umar bin Khattab." Perhatian Amirul Mukminin kepada umat juga terlihat pada bidang kesehatan. Beliau sangat memperhatikan kesehatan umatnya dan mengingatkan mereka dari kegemukan serta bahaya yang ditimbulkannya. Beliau selalu mengajak umat Islam agar sedikit makan supaya lebih kuat dalam beramal dan mampu menjalankan kewajiban. Amirul Mukminin pernah berkhutbah di depan umat Islam. "Wahai rakyatku, janganlah kalian sampai terlalu kenyang. Kekenyangan akan membuat kita menjadi malas untuk berlama-lama melaksanakan sholat. Kekenyangan juga dapat merusak badan dan menjadi penyebab penyakit. Maka, hendaklah berlaku sederhana saat makan. Karena yang demikian itu, mendekati kebaikan dan menjauhkan dari sikap berlebih-lebihan. Juga menjadikan seseorang merasa lebih kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Seorang hamba tidak akan dibinasakan hingga syahwatnya menguasai dirinya atas agamanya." Pada sebuah kesempatan, Amirul Mukminin melihat seorang laki-laki yang perutnya buncit. Amirul Mukminin kemudian bertanya kepadanya, "Kenapa perutmu bisa seperti itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ini barokah dari Allah." Amirul Mukminin kemudian mengingatkan kepada laki-laki itu, "Seperti itu bukanlah barokah, tetapi azab dari Allah." Amirul Mukminin dikenal sangat memperhatikan kesehatan rakyatnya. Bahkan,
Beliau mengeluarkan aturan yang melarang siapa saja yang terkena penyakit menular agar tidak berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Sebab orang yang sakit tersebut akan menularkan penyakit sehingga menjangkiti semua orang. Amirul Mukminin juga mewanti-wanti agar mereka yang terkena penyakit menular mengisolasi diri sampai penyakitnya sembuh. Amirul Mukminin ketika berkunjung ke Ka'bah pernah melihat seorang wanita yang terkena penyakit kusta turut bertawaf di Baitullah. Amirul Mukminin segera menegur wanita itu. Wahai hamba Allah, jika sekiranya engkau berdiam diri di dalam rumah, tentu engkau tidak akan menyakiti saudaramu. Peringatan Amirul Mukminin itu ditaatinya. Wanita itu segera mengisolir dirinya di dalam rumah. Wanita itu mengisolir dirinya cukup lama, hingga kemudian terdengar kabar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia. Seseorang dengan wajah gembira kemudian mengabari wanita yang terkena kusta itu. Wahai hamba Allah, sungguh orang yang dahulu melarangmu keluar rumah karena penyakit kustamu itu sekarang telah meninggal dunia. Maka sekarang keluarlah karena sudah tidak ada lagi yang melarangmu keluar rumah. Wanita yang terkena penyakit kusta itu menjawab, Demi Allah, aku bukanlah orang yang mentaati perintah Amirul Mukminin hanya di masa hidupnya, lalu sepeninggalnya aku melanggarnya. Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab juga menghimbau agar rakyatnya gemar berolahraga dan menunggang kuda. Hal ini agar umat Islam senantiasa memiliki badan yang sehat dan mahir dalam ketangkasan, sehingga menjadi umat yang kuat. Amirul Mukminin pernah berkata, Wahai para orang tua dan para pendidik, ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah. Perintahkanlah mereka belajar berkuda, supaya bisa mengendarainya dengan tangguh. Dan semangatilah mereka dengan syair-syair yang bagus. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.